Jadi sebelumnya simulasi sudah belajar Ambis sudah melaksanakan pelatihan secara pembinaan ya. Sebelumnya kita melaksanakan pembinaan kepada sekolah-sekolah dan di situ kita kemarin hari Minggu ya kita melaksanakan simulasi OSNP dan nanti pada hari ini teman-teman semuanya kita akan coba bahas soal-soal OSNP kemarin, simulasi OSNP ekonomi dan juga kita akan coba sharing-sharing ke teman-teman dan juga kita saling diskusi ya nanti ke depan untuk bagaimana kita bisa belajar dan juga semakin mempersiapkan teman-teman untuk lolos kalau misalnya OSN tingkat provinsi hingga OSN tingkat nasional ya. Amin. Dan semoga teman-teman semuanya adik-adik di sini ya sehat selalu dan jangan lupa untuk itu sebelumnya teman-teman mengisi presensi yang sudah kakak tuliskan di kolom chat. Silakan teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, dalam kita pembinaan lebih kurang 1,5 jam lebih kurang ya teman-teman semua di sini. Nanti kita akan ada pembahasan pertama, pembahasan soal-soal, kemudian berikut kita akan coba sharing dan juga diskusi bagi adik-adik di sini bagaimana tips dan trik lolos OSN tingkat provinsi hingga OSN tingkat nasional. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin? Belum ada. Di sini beberapa ada yang siswa kakak ya di belajar Ambis, pembinaan belajar Ambis. Tapi ada yang baru bergabung, kakak ingin tahu boleh silakan dalam waktu kita ini ya sebelum kita mulai teman-teman memperkenalkan terlebih dahulu ya. Silakan mungkin dari Maharani. Sebutkan nama, asal sekolah dan juga kelas berapa sekarang seperti itu serta apa motivasi mungkin dari Maharani ikut pelatihan gratis ini. Perkenalkan, nama saya Maharani, saya dari sekolah SMA Negeri 1 Taliwang. Motivasi saya agar bisa lolos ke tingkat nasional dan bisa mengharumkan nama sekolah. Terima kasih. Terima kasih Maharani. Sebelumnya berarti dapat informasi ini dari mana Maharani? Dari Pak Izul? Bukan, dari grup yang ada di OSNK. Kan sebelumnya saya juga ikut. Ini grup pembimbingnya benar ya, Pak Izul Islam ya? Iya. Ya. Salam buat beliau ya, Maharani ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang NTB ya. Iya. Jauh nih teman-teman nih, teman kita Maharani dari NTB ya yang sudah bergabung. Kemudian boleh dari Dek Francisca nih. Silahkan boleh secara singkat memperkenalkan dirinya Dek, nama, kelas, asal sekolah, dan apa motivasinya ikuti pelatihan ini. Oke, halo Kak. Kenalin, nama aku Francisca, biasanya dipanggil Tia, kalau nama pendeknya. Bisa dipanggil sekarang aku, Tia ya? Ya, untuk sekarang aku lagi kelas 12 dari SMA N2 Mojokerto, Jawa Timur. SMA Negeri 2? Mojokerto. Mojokerto ya, Jawa Timur. Ya. Oke. Motivasi aku buat ikut pelatihan gratis ini yaitu kayak untuk ningkatin motivasi aku buat berjuangin OSP ini Kak. Karena jujur kayak beberapa hari ke belakang ini kayak sempet lost motivation gitu. Ada yang ini ya, teman-teman ada adik, saya udah lolos tingkat provinsi nih, nggak nyadar ya, sebenarnya saya main-main gitu. Nah, ada juga beberapa seperti itu. Tapi yang terpenting adalah itu Tuhan ya memberikan kesempatan itu nggak sia-sia untuk adik-adik di sini. Ketika teman-teman sudah mewakilkan daerahnya, kabupaten kotanya dan lolos tingkat provinsi itu Tuhan pasti memiliki rencana ya terbaik buat teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman dengan mengikuti pelatihan dengan fokus di OSN teman-teman nanti dimudahkan memasuki perguruan tinggi. Dan kebetulan Tia sekarang kelas 12 ya. Berarti itu nanti secara tidak langsung Tuhan memudahkan, memberikan jalan gitu ya untuk Tia bisa fokus di bidangnya, menemukan passion dan juga nanti mempersiapkan kuliahnya seperti itu mungkin Tia. Amin, thank you Kak. Terima kasih Tia dan jumpa ya semuanya. Tia juga silakan mengisi presensinya ya untuk pertemuan kita hari ini. Berikut mungkin
Kakak ingin tanya Kenza nih. Kenza nih cukup awal datang nih, cukup bersemangat nih sepertinya. Silakan Kenza. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Mafiani, asal sekolah SMA Negeri 1 Sabau. Motivasi saya untuk meningkatkan kemampuan mempelajari pelajaran ini, membantu untuk memasuki perguruan tinggi yang saya cari. Kenza dari mana asal sekolahnya? SMA Negeri 1 Sabau, Riau, Kak. Oh, Riau ya. Daerah Iya. mana? Daerah mana kalau boleh tahu? Pekanbaru, Kabupaten Pekanbaru Siak. ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Kenza. Jangan lupa Iya, Kak. di posisinya. Semoga tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Berikut Kakak yang tanya yang ini ya. Nur Adela Fitri, silakan Dek. Dek Nur Adela Fitri untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adela Fitri, asal sekolah SMAN 2 Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya kelas 10, harapan saya mengikuti ini agar memotivasi saya bisa memudahkan atau dalam masuk OSN juga dan mengharumkan nama sekolah. Oke, terima kasih, Kak. Semoga lolos tingkat nasional ya. Kalau misalnya lulus, alhamdulillah. Kalau belum masih ada tahun depan karena masih kelas 10 ya. Iya, Kak. Panggilannya Fitri berarti ya nih? Ada, Fitri ya? Kak. Adel ya? Panggilannya Adel. Adel, oke. Makasih Adel. Berikut mungkin dari Suci. Silakan Suci. Nama, kelas, asal sekolah, dan apa motivasinya untuk ikuti pelatihan ini. Silakan. Sambil menunggu, berikut mungkin perwakilan dari siswa kakak di Banjar Ambis. Ada juga ikut beberapa ya di sini. Mungkin kakak ingin minta dari Alida mungkin. Silakan Alida untuk memperkenalkan dirinya, nama, kelasnya kelas berapa sekarang, asal sekolah, dan motivasinya. Silakan mungkin boleh Alida. Masa malu-malu ya, Tono? Nama Lida. Aulia, saya dari SMA 1 Sukaresmi. Sekarang kelas 12 sih, Kak. Oh, udah kelas 12 ya? Ya. Untuk motivasinya sendiri, iseng sih. Saya ikut tadi. Tahun kemarin kelas 11 berarti udah sampai provinsi juga ya, Lida ya? Hah? Enggak ya? Enggak. Kali itu baru ikutan kelas 11 sih. Waktu kelas 10-nya enggak. Oh. Terima kasih. Titip salam buat Pak Dadan ya. Dari masalahnya Pak Dadan ya. Iya, Pak. Ya, titip salam buat Pak Dadan ya dari SMA Negeri 1 Sukaresmi. Semoga tetap bisa ini ya. Semoga dalam kesempatan Kak bisa berkunjung ke sekolah-sekolahnya ya untuk mengajar OSN dan sebagainya. Oke, teman-teman semuanya tidak berlama waktu ya. Kita langsung mulai. Kakak langsung ingin ini ya sharing-sharing ke teman-teman. Kita akan coba membahas soal-soal simulasi OSNP tingkat provinsi ini ya. Izinkan kakak untuk share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, di sini teman-teman semuanya sudah ya. Ada di sini kita membahas soal lebih kurang 50, tapi mungkin dalam kesempatan kali ini tidak semua kita bahas, hanya sebagian besar ya, atau sebagian kecil nanti kita akan bahas. Mungkin nanti teman-teman, oh ya, kalian juga sering tuh membagikan pembahasan soal-soal atau simulasi. Silakan teman-teman yang ingin meningkatkan pembahasan soalnya, adik-adik di sini bisa ini ya, melihat channel YouTube kakak ya teman-teman, karena di situ kakak sering membahas soal-soal ini, termasuk pembahasan soal-soal simulasi yang disusun ya untuk persiapan provinsi ini. Jika mungkin dalam pelatihan ini adik-adik
belum ada masih belum maksimal dan sebagainya, silakan terus Adik pantau ya YouTube Kakak, baik itu materi maupun juga pembahasan soal-soal OSN untuk ngapal ekonomi ini. Seperti itu di channel YouTube Kakak Dion Saputra Arbi ya. Nah, teman-teman semua, seperti yang kalian lihat ya di sini, soal lebih kurang sebanyak 50. Yang kemarin kita sudah melaksanakan simulasi, kemudian pada kesempatan ini kita akan coba membahas beberapa soal yang kira-kira teman-teman cukup ini ya, cukup membutuhkan insight lebih seperti itu. Sebut saja misalkan dari 50 soal ini, kita akan mulai membahas soal di awal-awal dulu ya. Di sini kita mungkin kalau soal nomor 1, 2, 3 itu mungkin teman-teman sudah familiar. Tetapi ketika sudah memasuki soal-soal hitung-hitungan atau yang bersifat di sini berbahasa Inggris, nah itu biasa ini menjadi kesulitan bagi adik-adik untuk memahami kayak gitu ya, soal-soal yang berbahasa Inggris, apalagi kalau misalkan adik-adik di sini yang bahasa Inggrisnya misalkan masih belum terlalu kuat lah seperti itu. Nah, makanya sangat diharapkan ketika profesi biasanya membuat biasanya buat bahasa Inggris cukup banyak dari OSK kemarin ya. Jadi semakin tingkatnya dari OSK ke provinsi semakin banyak alokasi bahasa Inggrisnya. Kemudian ketika nasional semakin banyak lagi atau semakin sulit lagi bahasa-bahasa yang digunakan. Dan diharapkan teman jangan benci dengan bahasa Inggris ya. Tetap mengusahakan terus belajar ya. Dalam hal ini bahasa Inggris. Karena kalau ketika teman-teman memutuskan berkuliah di fakultas yang kalian idamkan, misalkan di sini yang tarik mau masuk akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, maka di perkuliahan bagi di kampus favorit Indonesia itu menggunakan literatur atau buku-buku dari luar negeri. Kalau Kak Dion itu biasa memakai buku-buku dari Mankyu, dari Blanchard, dari buku-buku lain ya. Itu biasanya menggunakan referensi buku dari luar negeri. Dan itu memang selain itu adalah bahasa presentasi dosen dan sebagainya itu juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi jangan sampai teman-teman tidak familiar atau malahan tidak menyukai bahasa Inggris, karena itu bakal ditemui nanti ketika teman-teman berkuliah. Nah, langsung saja kita akan coba iseng-iseng sesuai dengan kata Alida tadi ya. Kita coba iseng-iseng membahas soal-soal yang relate. Mungkin sebagai yang iseng-iseng, Alida kira-kira boleh cap-cip-cup pengen bahas nomor berapa mungkin? Pertama ya, dari kakak berikan kesempatan untuk Alida, pengen membahas nomor berapa kira-kira Alida? Nomor berapa? Kayaknya nomor 7 deh, Kak. Nomor 7 ya, sesuai dengan iseng-iseng. Kita akan coba bahas soal nomor 7 ya. Nah, di sini Alida tadi mengatakan nomor 7 soal terkait dengan PAD ya, pendapatan asli daerah. Boleh Alida baca soal nomor 7? Among the following revenue sources, the one that is very significant to raise the original income is, I don't know what the answer is. The answer is? Oke. Nah, sesuai dengan kakak ingin bocorin sedikit ya, iseng-isengnya tadi, nomor 7 itu jawabannya adalah D. Kenapa jawabnya D, Alida? Nah, di sini among the following revenue source, jadi di sini berdasarkan sumber pendapatan, definisi itu adalah pendapatan ya, the one that is very significant to rise the original income, jadi salah satu yang sangat signifikan untuk meningkatkan PAD. Bentar. Untuk menghindari ini, Kak izin untuk mute ya. Dari Oke. Oke, mohon maaf teman-teman, berhubung jaringannya kurang bagus tadi ya. Oke,
Sekarang sudah masuk kan suara Kakak ya? Oke, Sudah, masuk Kak. ya? Oke. Nah, nomor 7 kita akan bahas. Di sini kan berdasarkan sumber pendapatan, salah satu the one that's very significant, berarti salah satu yang paling signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Mana kira-kira bagian yang paling kemungkinan untuk meningkatkan PAD-nya. Nah, di sini adalah untuk pendapatan asli daerah, itu biasa di sini sumbernya lah dari teks. Jadi adik-adik di sini ya, untuk tax atau pajak, jadi PAD itu biasa adalah terkait dengan revenue, itu seringkali dalam kita kajian ekonomika publik, kalau di UGM itu kajian untuk membahas terkait dengan income, expenditure atau spending, itu dalam hal kajian dari ekonomi publik. Kalau misalkan revenue, seringkali kita mengidentifikasikan salah satu penerimaan baik negara maupun daerah adalah tax atau pajak. Nah, pajak itu banyak sekali sumbernya, dan sini adik-adik perlu memahami banyak sekali contoh-contoh dari pajak, baik PPh, apalagi Alida, PPN, kemudian PBB, dan lain sebagainya. Di sini sumbernya beda-beda, perlu kita pahami mana yang termasuk bagian porsi dari pusat atau negara, mana bagian yang termasuk provinsi, dan mana bagian yang termasuk kabupaten kota. Kalau misalkan Kak tanya ke Alida, PBB itu masuk bagian negara, provinsi, atau kabupaten kota? Kalau PBB-nya, ada yang PBB masuk yang ke negara, tapi ada juga yang ke kabupaten kota. Kalau Nah, nggak salah PBB tingkat 3 yang masuk kota tuh. nah itu tadi kalau misalnya PBB, tapi sebagian besar biasanya PBB itu masuk bagian negara ya. Kalau kita ingin kelompokkan secara keseluruhan ya, Alida ya. Nah, PPh dan PBB sebagian besar masuk negara, termasuk PPN juga. Nah, kira-kira kalau misalkan di sini PAD, pajak yang kira-kira dimasukkan di provinsi dan kabupaten kota, kira-kira yang mana, Alida? Pajak apa namanya? Pajak reklame? Nah, ada namanya reklame. Terus ada lagi istilah namanya adalah pajak sarang burung walet. Tahu nggak kira-kira apa itu sarang burung walet? Sarang burung walet. Nah, berarti jika di rumahnya termasuk ini jika punya gedung ada burung walet, nah di situ juga dipajaki. Karena burung walet ini bisnis ya, itu menghasilkan pendapatan besar. Orang-orang menggunakannya air liurnya atau hal lainnya itu untuk misalkan untuk kosmetik, kecantikan gitu ya, untuk obat-obatan macam-macam ini dipakai. Nah, itu termasuk kalau salah ini daerah, tapi kabupaten provinsi kadang-kadang kebalik ya. Silakan nanti adik-adik melihat bagian ini khusus pembahasan terkait dengan jenis-jenis pajak baik di tingkat nasional, provinsi maupun juga kabupaten kota. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. The number of motor vehicle. Jadi sini adalah jumlah motor. Jumlah motor, jumlah kendaraan motor ini bagian dari pajak kendaraan bermotor. PKB ya. Nah, pajak ini biasa ini berkontribusi buat daerah. Biasa kalau pajak motor itu bagian dari bagian mana? Provinsi atau kabupaten kota? Alida. Kalau PKB, pajak kendaraan bermotor masuk ke bagian mana? Pajak provinsi atau kabupaten kota? Kayaknya provinsi deh. Nah, silakan nanti adik-adik cari kembali ya. Untung di sini nggak ditulis mana yang provinsi, mana yang kabupaten kota. Yang intinya lah PAD ya. Berarti PAD ini bisa jadi di kabupaten kota, bisa juga di provinsi. Tapi udah jelas kalau PAD, PKB, motor, bagian dari pajak asli daerah. Terus Kak, gimana dengan luas lahan, kemudian jumlah populasi, jumlah ternak ini berarti pajak penghasilan ya. Kalau ternak berarti penghasilan dan sebagainya. Berarti sini tidak ada jawaban yang relate dengan PAD. Jawabannya adalah D, seperti itu. Oke ya. Kita coba lanjutin lagi. Mungkin silahkan dari adik-adik yang ingin request sambil menunggu ya. Kan juga iseng-iseng nih. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh apa namanya ini. Oh ya, Francisca, kenapa jawabnya E?
tadi di kolom chat lihat kenapa Francisca jawabnya E. The amount of modern market such as supermarket and minimarket, jumlah pasar modern seperti kalau kita di Indomaret, Alfamart, kenapa masuk PAD nomor 7 ini? Kenapa, Tia? Alasannya awalnya kenapa dulu? Kita saling diskusi ya di sini ya. Kenapa kira-kira Tia memasukkan jumlah pasar modern ini bagian dari PAD? Oke, jadi itu ya nomor 7 jawabannya D. Nah, kenapa nggak E? Kalau E ini pasar modern itu nanti bisa masuk ke PPN ya, pajak pertambahan nilai. Atau juga mungkin ada pajak penghasilan ini, mungkin juga bisa PPH ya. Karena di sini kita tahu kalau perusahaan baik berarti Indomaret, Alfamart gitu. Kita sebut aja merek, kita bebas kalau di kamu nyebut mereknya. Indomaret, Alfamart atau pasar-pasar modern itu bagian dari usaha, bagian dari unit bisnis atau perusahaan. Biasanya di sini kaitan dengan mungkin bisa PPH ya, kurang tahu, atau PPN. Yang jelas ini berarti sumbernya bukan provinsi atau kabupaten kota. Sumbernya adalah dari pusat. Nanti pajak diserahkan kepada pusat. Di nomor 7, jawabannya adalah D. Silakan ya adik-adik, boleh diketik di kolom chat nomor secara iseng-iseng. Asik pakai kata-kata Alida ya, iseng-iseng mau bahas soal nomor berapa, silakan mulai dari sekarang ya. Oke, tadi Alida sudah iseng-iseng pengen bahas soal nomor 7. Sekarang gila Kak Dion nih. Kak Dion ingin membahas soal nomor, nah ini nomor 14. Kita akan bahas soal nomor 14. Di sini diketahui saving function is S sama dengan min 200 ditambah dengan 0,25 YD. Adik-adik jangan lupa perhatikan tanda di sini. Bahwasanya YD itu perlu kita sesuaikan. Kalau Y masih oke. Tapi jika ada D di belakangnya perlu kita sesuaikan. Dan di sini, maaf kalau sebentar ya, tulisannya kurang bagus ya. Oke, perlu kita sesuaikan karena di sini YD itu adalah disposable income. Oke, disposable income atau kita sebut sebagai pendapatan siap dibelanjakan. Nah, benar, siap dibelanjakan. Maka biasanya kalau pendapatan yang perlu kita sesuaikan ini pendapatan yang benar-benar siap dibelanjakan. Berarti gimana tuh? Yanti, untuk menyelesaikannya perlu kita kurangi dengan, kalau mencari disposable income gimana kalau mencari GDP, NNP, NNI, personal income. Nah, terakhir disposable income itu bahwasanya YD sama dengan Y dikurangi dengan pajak langsung atau pajak tidak langsung? Pajak langsung, Kak. Pajak langsung. Pajak langsung. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita selesaikan S sama dengan min 200 ditambah 0,25 dalam kurung Y dikurangi T. Oke, kalian nanti di sini ya. If government spending is added by 1000 dan tax itu juga dinaikkan 1000, maka gimana perubahan dari national income-nya? Berarti G dinaikkan ya, edit berarti ditambahkan, berarti belanja pemerintah itu naik atau ditambahkan sebesar 1000. Kemudian pajaknya juga dinaikkan, jadi dia positif sama-sama naik. T juga naik sebesar 1000. Nah, intinya kayak ini. Inti dalam pembahasan saat kita nomor 14 adalah ini, bahwasanya belanja dan juga pajak sama-sama naik sebesar 1000. Teman-teman, ternyata jaringannya sekarang sedang kurang bagus ya. Sebentar Kak, coba ganti dulu ya. Sekarang cek masuk ya suara Kak ya. Alida masuk ya. Masuk ya. Oke.
Oke, Kak. Present lagi ya, adik-adik. Mohon maaf terganggu ya, karena sekarang jaringan kurang bagus karena sudah ganti ininya wifi-nya. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas sampai nomor 14 ya. Jadi dalam pembahasan kita nomor ini bahwasanya ini perlu kita sesuaikan. Intinya adalah bahwasanya belanja pemerintah G kita naikkan sebesar 1.000. Kemudian teks kita naikkan juga sebesar 1.000. Nah, gimana dong perubahan dari national income kita? Ingat, perlu kita sesuaikan dengan ini, karena sini adalah masih dalam bentuk pendapatan disposable. Berarti, gimana dong Alida? S sama dengan min 200 ditambah 0,25. Kalau pendapatan disposable itu adalah pendapatan dikurangi pajak ya. Y dikurangi dengan 100. Y dikurangi dengan T gitu ya. Nah, kalau misalkan nomor pembahasan kita di nomor 14 ini, kalau kita lihat iseng-iseng kuncinya ya, itu adalah 14 itu jawabannya E. Nah, teman-teman, itu pembahasannya adalah bagaimana kita bisa melihat ketika pajak sama-sama dinaikkan sebesar 1.000, ternyata di sini jawabannya adalah ketika pajak dinaikkan 1.000, maafin kurang nolnya ya, dan juga belanja dinaikkan 1.000, dia meningkatkan pendapatan 750, padahal kita lihat secara ini secara linear ya, sama-sama secara nominal, tapi kok bisa meningkat pendapatannya sebesar 750. Di sini kita akan mencarinya. Ternyata belum tentu secara nominal, baik belanja pemerintah dinaikkan sebesar 1.000 dan juga pajak kita naikkan secara 1.000, itu belum tentu dia tidak berubah. Ada kalau orang yang tanpa malas mencari langsung bikin unchanged, tidak berubah, belum tentu. Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus multiplier effect. Nah, inilah kita pakai bahwasanya, maaf tulisannya ya, multiplier effect itu rumusnya adalah min kalau misalkan ini ya, kita bedakan multiplier effect untuk government itu rumusnya apa, Alida? 1 per MPS dikalikan besarnya ini ya, belanja pemerintah sebesar 1.000. Berarti kalau misalnya kita lihat ini adalah dalam bentuk fungsi saving, tabungan. Nah, kita tahu MPS-nya adalah 0,25. Berarti 1 per 0,25 kita kalikan dengan 1.000. Berapa dapatnya, Lida? 4.000 ya. Halo? Masuk nggak suara Kak? Nanti tiba-tiba putus lagi. Masuk ya? Oke. Masuk ya? Oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah mendapatkan ini government, kemudian gimana dong teksnya? Nah, untuk multiplier effect dengan adanya pajak, maka kita perlu sesuaikan. Rumusnya beda dari multiplier effect dengan adanya government spending. Rumusnya adalah min MPC, apa Zalivia? Per MPS. kali besarnya pajak. Nah, kalau misalkan 0,25 ini adalah MPS, berarti MPC-nya berapa dong, Zalivia? Berarti kalau kita mencari ini ya, ada rumus MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. Kalau misalkan ini MPS-nya adalah 0,25, berarti MPC-nya adalah 1 dikurangi 0,25. 0,75. Nah, benar ya, 0,75. Berarti min 0,75 per 0,25 kita kalikan besar pajak. Ingat ini naik berarti positif ya, dikalikan dengan 1.000. Ini kan gampang ya, 0,75 dibagi dengan 0,25 ini kan 3 ya. 3. Ingat tanda negatif jangan lupa tetap diperhatikan, min 3 kali 1.000 berarti 3.000. Nah, artinya apa? Ini min 3.000 ya, mohon maaf. Artinya apa? Kita tahu kita mencari pendapatan nasional itu kita biasa pakai pendekatan expenditure kan, atau spending, atau pengeluaran. Nah, ini rumusnya berarti berlawanan dari penerimaan. Kalau misalkan pajak
teks kita naikkan, berarti sesuai dengan kaidah Y sama dengan C, ditambah I, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor, dikurangi impor. Nah, berarti ini sama-sama pengeluaran semua sektor, baik rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah maupun sektor luar negeri. Jika ini naik, maka jelas Y-nya atau income kita naik, atau pendapatan nasional kita naik. Nah, berarti pajak lawan dari belanja. Semakin tinggi pajak, maka kebalikannya semakin rendah pendapatan nasional kita. Berarti dengan pajak sebesar 1.000 mengakibatkan pendapatan nasional kita turun drastis, minus 300% gitu ya. Dari 1.000 jadi minus 3.000. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya gimana untuk soal nomor 14 nih, Zalivia? Ya, sesuai dengan iseng-iseng. Iseng-iseng lihat kuncinya, jelas berarti kita akumulasikan. Kita akumulasikan bahwasanya keduanya, bahwasanya tadi 4.000 ini ya, 4.000 ditambah tanda kurung minus 3.000, berarti jawabannya adalah 1.000. Oke gitu. Jawaban soal nomor 14 adalah E, increase by 1.000. Silakan kalau ada pertanyaan dari adik-adik di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Alida, ada pertanyaan mungkin Alida? Zalivia, Naila, ada pertanyaan? Bebas ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke. Kalau dari Angelina, ada pertanyaan Angelina? The Angel, ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf terlalu banyak coret-coretan di sini ya. Oke. Nah, itu kita bahas soal nomor 14. Ada mungkin yang request lagi, kita mau bahas soal nomor berapa? Ini soal kemarin kita melaksanakan simulasi. Ya, silakan. Deyanti, Fitrianti, ada request mungkin membahas soal beberapa. Silakan ya, yang lainnya boleh diketik di kolom chat ya. Secara iseng-iseng. Nomor 4, Kak. Ya? Nomor 4, Kak, kalau boleh. Oke, kita bahas nomor 4 ya. Oke. Nah, nomor 4 ini for the same country and in the same year, define which one is the true among the following statement. Jadi, pada negara yang sama dan tahun yang sama, bagaimana dengan which one is true, mana yang paling benar yang menyatakan pernyataan di bawah ini terkait dengan untuk tahun yang sama dan negara yang sama. Apakah pertama GNP selalu lebih besar dari GDP ya? GNP selalu lebih besar dari GDP pada tahun yang sama dan negara yang sama. Dan ini berlaku buat secara umum ya. Tidak hanya diberlakukan buat negara maju atau negara berkembang atau negara terbelakang gitu ya. Tetapi ini buat secara umum. Pemaknaannya adalah secara umum. Benar nggak kira-kira, Yanti? Pada tahun yang sama dan negara yang sama, misalkan sebut saja negara Indonesia ya. Pada negara Indonesia di tahun 2022 dengan mengukur GNP dan GDP, apakah GNP-nya lebih besar dari GDP? Benar nggak kira-kira? Yanti. Benar nggak kira-kira? Enggak ya? Kenapa? Nah, biasanya relatif. Iya, Kak. Kenapa kira-kira, Yanti? Nah, langsung saja ya, biar kita cepat ya. Kita langsung jawab 4 ini, jawabannya lagi D ya. Kenapa?
Nah, ini pertanyaan yang menjadi bahan bagi kita semua. Sebentar. Kalau soal nomor 4 itu bisa kita jawab dengan jawaban dengan D. Kenapa? Nah, di sini langsung ya kita akan bahas. GNP is always larger than national income. Karena national income ini adalah setelah kita bahas ada turun-turunannya ya. GDP awalnya ya, kita paham ini domestik kalau misal kita bahas itu kaitannya dengan kewilayahan. Berarti sini dia mencarinya lah baik WNI dalam negeri plus WNA dalam negeri. Oke ya. Inilah adanya kontribusi orang asing yang bekerja di negara kita. Biasanya jelas kalau GDP setelah itu adalah ini GNP. Tapi ini tidak mesti ini jawaban kalau misalnya kita lihat, oh jawabannya B. GDP is always larger than GNP. Oh belum tentu. Ini hanya berlaku buat negara berkembang. Iya kan? Kalau negara berkembang kan dia mengandalkan orang-orang asing yang bekerja di negaranya. Sebut saja contohnya lah Indonesia. Itu mengandalkan orang asing Cina gitu ya. Kemudian Freeport dari US yang berinvestasi pertambangan gitu ya. Nah, biasanya GDP kalau kita hitung WNI plus WNA itu biasanya lebih besar dari GNP. Itu hanya berlaku buat negara berkembang. Negara maju gimana dong kira-kira di negara Amerika Serikat? Ya nggak mungkin kalau kita Indonesia berinvestasi di Amerika Serikat nilai GDP-nya lebih besar dari GNP, nggak jarang gitu ya, karena negara maju dia sendiri yang membuat GNP-nya lebih besar. Jadi ini berlaku buat umum, belum tentu jawabannya adalah B atau C. Ini soalnya cukup menipu nih. Mungkin dari adik-adik jawab nomor 4 langsung B. Oh langsung nih. Pasti dong GDP lebih besar dari GNP. Belum tentu. Gimana dong negara maju? Nah, mungkin negara maju mengalami yang C ini. GNP is always the same as always is ini ya, bukan ya? Untung nggak ada. Kirain tadi GNP is always larger than GDP ya. Nah, seperti itu. Jadi soal ini teman-teman jawabannya adalah D. GNP is always larger than national income. Karena kita tahu setelah kita belajar di kelas 11 itu ya, GDP, GNP, kemudian NNP, ada itu apa kepanjangannya? Net National apa Tia? Income. Produk ya. Itu. Ini ketahuan nih Tia lagi belajar itu. GDP, GNP, kemudian NNP, kemudian di sini adalah NNI. Tadi yang teman bilang ini adalah ini NNI, Net National Income. Inilah yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Nah ini nih, Yanti. Berarti yang jelas GNP ini lebih besar dari NNI. Seperti itu. Gimana cara mencari NNI, Yanti? Ingat nggak cara mencari NNI seperti apa? Gimana caranya? NNP. Apa yang dikurang? Nah, silakan ini ya diperhatikan ya. Dibaca-baca lagi pelajaran. GNP, Kak. Ya, NNP dikurangi. Nah, itu silakan dipelajari lagi ya. Jangan sampai teman-teman di sini lupa ya, karena sebentar lagi mau OSP. Kalau dari GNP setelah itu kita dapat NNP ya. Nah, setelah NNP baru NNI. Inilah yang dimaksud dengan national income. Oke, dari Tia ya, pajak tidak langsung. Nah, jadi NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Karena ini udah dikurangi, berarti nilai NNI ini lebih kecil dari GNP. Karena semakin kecil dia setelah dikurang-kurangi seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. Ada yang ditanyakan? Oke, belum ya? Oke, kita lanjutin sedikit lagi ya. Kalau misalnya kita ingin bahas-bahas soal
Sebelum nanti 15 menit terakhir ya teman-teman, kita akan coba sharing-sharing ke teman-teman tips dan trik ya untuk bagaimana teman-teman ini khususnya yang ekonomi ya dan sebagainya mempersiapkan OSN tingkat provinsi. Oke, kita akan coba membahas soal berikutnya adalah nah ini nih. Ini biasanya yang sering juga salah nih adik-adik. Ini pembahasan penting soal nomor 20. Kalau misalkan Kak Dion tanya ke misalkan apa namanya Angelina nih. Nomor 20 kira-kira jawabannya apa nih Angelina? Silakan boleh Angelina baca soalnya. Kita bahas Kurva, kurva tabungan bila kemarin Angel jawab yang D, Kak. Nah, kemarin Angel jawabnya adalah D. Kenapa Angel jawabnya D kemarin? Besarnya konsumsi sama dengan tabungan. Pasti dong anak OSN punya alasan kenapa memutuskan milih jawaban tersebut gitu ya. Ketika itu Angel memutuskan jawabannya lah D, besarnya konsumsi sama dengan tabungan. Kenapa kira-kira? Karena waktu itu Angel mikir kalau jumlahnya sama, jadi kurvanya juga sejajar gitu, Kak. Nah, kalau misalnya dia sejajar, pasti nilainya sama begitu ya. Coba kita tuliskan di sini. Ini kita gambarin kurvanya. Nah, di sini ada ini ya, sumbu-sumbu ya. Ini sini adalah sumbu vertikal, berlaku buat consumption and saving. Di sini adalah Y. Nah, kalau konsumsi dia bentuknya seperti ini. Mohon maaf. Kakak ingin pakai ini ya. Nah, ini adalah misalkan konsumsi. Kemudian biasanya kalau saving kan dia ada min gitu ya, min A tambah MPS kali Y. Maka nilai mereka mulai dari negatif. Nah, sekilas kalau kita lihat ini adalah sejajar. Misalkan Kak Dion modalkan ya, apa namanya, Angel. Misalkan ini fungsi konsumsi C sama dengan 20, atau ini deh, C sama dengan 50 ini ya. 50, ubah ya. Nah, 50 ditambah dengan 0,75Y. Kemudian ini fungsi konsumsi. Berarti fungsi konsumsinya min 50 ya, min A ya, min 50 ditambah kalau MPC 0,75 jelas berarti nilai MPS-nya adalah 0,25Y. Ingat, karena kita tahu fungsi konsumsi mulai dari negatif, pasti fungsi tabungan ya, mohon maaf, tabungan mulainya dari sini, negatif dia. Kayak gitu. Nah, untuk soal nomor 20 ini, jawabnya adalah A. Kenapa jawabnya A gitu ya? Kenapa jawabnya A? Kalau tadi apa namanya Angel jawabnya adalah D, besarnya konsumsi sama dengan tabungan belum tentu. Belum tentu Angel. Maksudnya sinilah nominal konsumsi 100, kemudian tabungan 100. Apakah dia sejajar? Belum tentu. Karena di sini ada faktor yang membaratkan mempengaruhi dia. Karena di sini ada tanda negatif nih Angel. Ini enggak, ini positif, berlawanan dia, belum tentu dia sejajar. Gitu. Kenapa jawabnya A? Nah, coba kita misalkan lihat nanti ini ya. 20 jawabnya A. Fungsi konsumsi C sama dengan Kak ubah sebentar ya. Hapus yang kali 5 nih. Nih, oke, kita langsung tuliskan C sama dengan 75 ditambah 0,5 ya. Anggap ini enggak ada ya, 0,5Y. Otomatis kalau MPC-nya 0,5, MPS-nya juga 0,5. Berarti inilah min 75. Nah, teman-teman, di sini kita tahu 75 tambah 0,5Y. Kemudian fungsi tabungannya adalah min 75 ditambah dengan 0,5Y. Tuliskan lagi ya. C sama dengan 75 ditambah 0,5Y. Kemudian saving itulah min 75 ditambah dengan 0,5Y. Yang membuat fungsi apa namanya dia sejajar atau enggaknya, perhatikan dari ini nilai MPC dan PS-nya. Jika sama, kemungkinan dia sejajar. Gampang gitu aja.
Belum tentu secara nominal besarnya konsumsi sama dengan tabungan atau besarnya konsumsi pendapatan, enggak, itu dia enggak menggambarkan sejajar. Contoh, misalkan apa namanya, sum ya, asumsikan Y kita pakai angka 100. Y 100. 100 dikali 0,5 berapa tuh, Angel? 50. 50 tambah 75 berapa tuh, Angel? 125. Nah, 125. Ini juga berlaku ya, 100 kali 0,5 ya, berarti 50, karena nilainya sama ya. 50, nah ini min 75 ditambah dengan 50. Berapa jawabannya untuk tabungannya? Min 25. Apakah ini nilainya beda? Beda, tapi dia sejajar. Berarti nilai yang sama, baik C misalkan sama dengan S, misalkan C 50, S sama dengan 50, belum tentu dia sejajar. Tidak jawabannya. Yang menandakan dia sejajar atau enggaknya adalah perhatikan nilai MPC dan MPS. Ini baru nih ya. Ini OSP ini soalnya teman-teman. Nggak kaleng-kaleng soalnya ini. Nah, menandakan dia sejajar atau enggaknya lah perhatikan nilai MPC dan PS-nya. Jelas ya ini, kalau misalkan kita tahu, kalau MPC-nya adalah 0,5, berarti MPS-nya gimana dong? Jelas 0,5. Artinya adalah konsumsinya, tambahan konsumsinya dengan tambahan tabungan SEM. Sama kedua-duanya. Lu mau makan KFC tambahannya adalah 100.000, gua juga nabung nih, nggak kalah tambahan tabungan gua 100. Nah, berarti kurva konsumsi kita dengan kurva konsumsi tabungan kita itu sama. Maksudnya sejajar ya, maaf, sejajar. Gimana Angelina? Oke ya. Adik-adik lain ada pertanyaan, silahkan untuk nomor 20 ini. Untuk besarnya koefisien multiplier pendapatan, berarti inilah satu, nggak ada hubungan ya. Besarnya koefisien sama dengan tabungan. Besarnya konsumsi sama dengan pendapatan. Besarnya konsumsi sama tabungan, besar konsumsi itu jelas lagi udah salah nih. Kalau ketika C 100, kemudian Y juga 100, berarti jelas tabungannya sama dengan 0 ya. Seluruh pendapatannya dialokasikan buat konsumsi, berfoya-foya gitu ya, hura-hura, nggak ada ditabung, ibaratnya kayak gitu. Berarti S-nya sama dengan 0, berarti dia nggak nabung, berarti jomplang banget nih secara kurva nih. Ibaratnya kalau S sama dengan 100, C sama dengan 100, C sama dengan Y dengan 100 ya, berarti MPC-nya sama dengan berapa tuh? 1. MPS-nya 0. Jomplang banget bentuk kurva. Bahkan ini nggak ada kurvanya mungkin ya, kurva MPS-nya. Nah, silakan seperti itu. MPS-nya kan MPS-nya adalah 0. Gimana cara kita bikin? Jelas ini nggak mungkin sejajar. Untuk jawaban nomor C. Nomor 20, jawaban yang tepat adalah A. Silakan, ada pertanyaan? Dari Alida, Zalivia, Naila, Angel, kemudian Tia, Maharani, Nur Adela, Virgo, silahkan kalau ada pertanyaan. Belum? Paham ya? Silahkan, jangan lupa dicatat ya selama kita pelatihan ini. Nah, seperti itu untuk menjawab soal nomor 20. Kak, mau tanya dikit. Ya, silakan. Ya, jadi untuk nomor 20 itu untuk nentuin kurva konsumsi itu sejajar apa enggak sama kurva tabungan itu cuman dilihat dari MPC sama MPS-nya aja ya? Angka depannya bisa diabaikan gitu ya? Karena udah otomatis. Tadi ini yang nanya siapa nih? Tia ya? Oke. Iya, Kak. Tia ya. Nah, karena udah jelas tuh apa namanya Tia. Kalau kan kita tahu nih rumus mencari MPC itu kan apa Tia? A ditambah dengan B atau MPC ya, dikali dengan Y. Kalau MPS apa Tia rumusnya? Min A ditambah dengan MPS dikali Y. Nah, ini tinggal ganti minusnya doang. Kalau ini 75, nah ini pasti min 75. Ini enggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah MPC dan MPS.
Jelas kalau MPC-nya 0,5, ya MPS-nya juga 0,5. Kayak gitu, Tia. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Yang lain ada yang tanyakan, silakan. Jadi belum tentu jawaban besarnya konsumsi sama dengan besarnya tabungan itu dia sejajar, belum tentu. Tadi contoh kita udah masukin angka permisalan ya, Y-nya adalah 100. Hasilnya C-nya adalah 125, tabungannya apa nih? Minus gitu ya, negatif 25. Berarti ini kan beda nih secara nominal. Gak mungkin dia sejajar. Jadi nominal itu tidak menandakan dia sejajar. Yang menandakan sejajar adalah bagaimana nilai MPC-nya sama dengan MPS. Cuma satu kemungkinan berarti. Kalau MPC-nya 0,4 ya jelas kalau MPS-nya 0,6 gitu ya. Otomatis dia nggak sejajar lagi. Cuma satu kemungkinan ya, yaitu nilai MPC-nya sama dengan MPS. Oke, kita bahas lagi deh. Satu soal deh. Karena waktunya sangat singkat ya. Semoga adik-adik sini menjadi trigger ya, dan juga bisa semangat lagi mempersiapkan OSP-nya yang tinggal 14 hari ya. Ekonomi kalau lupa. Pokoknya dari tanggal 23 sampai tahun berapa itu. Lebih kurang waktu teman-teman lah 2 minggu ya untuk mempersiapkan OSN tingkat provinsi ini. Nah, ini menarik. Nomor 6. Akan minta nih satu lagi, ini soal terakhir deh kita bahas. Buat Tia deh. Tia baca soal nomor 6 ini, Tia. Suppose local government budgets of all kabupaten or cities in a province increase by totally 10 trillion, then the government budget of corresponding province will... Nah, kira-kira jawabannya? Yang A mungkin, Kak. A. Kenapa jawabnya A? Iya. Feeling aja, Kak. Tadi kalau Alida iseng-iseng ini feeling mantap nih anak-anak OSN, tangan angkat sama sama anak OSN ya, ekonomi ya. Karena selain teman-teman belajar opportunity cost gitu ya, juga main feeling ya. Biasanya orang main feeling ini orang-orang apa namanya, ranahnya adalah psikologi biasanya. Feeling. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan ini ya. Nah, kita coba bahas soal nomor 6 ini. Suppose local government budget. Jadi misalkan budget ini anggarannya pemerintah daerah ya, local government, pemerintah daerah untuk semua kabupaten atau kota di sebuah provinsi meningkat sebanyak 10 triliun. Berarti anggap saja ini penerimaan atau budget gitu ya, budget, kita tulis saja budget di sini. Budget daerah itu meningkat sebesar 10 triliun. Increase. Kemudian then the government budget of the corresponding province will, dan budget pemerintah provinsi akan seperti apa kayak gitu. Nah, di sini local government budget ya. Oh, untuk semua kabupaten kota. Oh, berarti ini masing-masing kabupaten kota ya di sebuah provinsi itu meningkat 10 triliun. Dan bagaimana dengan government budget untuk provinsi gitu ya. Nah, nomor 6 ini kalau misalnya kita lihat nomor 6 itu dikuncilah C ya. Nomor 6 itu jawabannya lah C, not be affected. Kenapa? Ada yang tahu nggak penjelasannya kenapa nomor 6 ini? Ternyata setelah kita lihat nggak perlu, ternyata jawabannya C gitu ya, tidak berpengaruh. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya lah C? Ketika suppose local government budget, budget pemerintah lokal daerah untuk semua kabupaten kota. Jadi misalkan ibaratnya di sini kalau di daerah Riau ya ada 11 atau 12 ya kabupaten kota. Nah, itu masing-masing daerahnya, misalkan Bengkalis, Pekanbaru, kemudian Siak, kemudian apalagi hafal ya daerah Riau. Nah, itu masing-masing kabupaten kota itu meningkat budgetnya sebesar 10 triliun. Nah, dan government budget
Dan lalu bagaimana dong government budgetnya provinsi? Apakah dengan meningkatnya budget di masing-masing kabupaten kota sebesar 10 triliun otomatis meningkatkan budget provinsi? Enggak. Kenapa? Karena ini udah kita membahasnya terkait dengan ODA, otonomi daerah. Jika teman-teman di sini yang IPS ya, teman-teman IPS belajar ini otonomi daerah di pelajaran PKN-nya atau di pelajaran sejarahnya. Nah, ini teman-teman belajar otonomi daerah itu adalah kewajiban masing-masing daerah untuk mengelola keuangan daerahnya atau mengelola terkait dengan pemerintahannya. Misal Bengkalis. Bengkalis nggak mungkin dia mengatur juga daerah lain. Otomatis dia fokus daerahnya. Nah, ini tidak akan mempengaruhi di ranah provinsi. Karena keuangan 10 triliun ini itu hanya masuk ke Bengkalis, tidak masuk ke provinsi. Yang memakainya lah Bengkalis. Tidak mempengaruhi provinsi. Provinsi beda lagi keuangannya. Kan kita paham ya, berdasarkan sumber revenue, atau ini kita bahas adalah pajak, itu dibedakan mana bagian yang masuk provinsi, mana bagian yang kabupaten kota. Kalau kabupaten kota misalkan sebut jenis pajaknya 1, 2, 3, 4, apakah provinsi dananya meningkat karena adanya tambahan di kabupaten kota? Enggak. Karena provinsi punya budget sendiri gitu. Misalkan yang provinsi masuk ke PKB misalkan atau apa. Nah, itu provinsi yang meningkat. Berarti di sini kita bahas itu masing-masing kabupaten kota meningkat budgetnya tidak mempengaruhi provinsi karena beda lagi sistemnya, keuangannya beda lagi kayak gitu. Nah, seperti itu kalau misalnya kita bahas soal nomor 6 ini. Jawabannya lah not be affected. Karena kita belajar otonomi daerah. Seperti itu, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, tidak ada. Nah, mungkin itu ya yang bisa bagikan untuk adik-adik di sini terkait dengan bagaimana kita bisa membahas soal-soal OSN tingkat provinsi ya. Nah, Kak mau izin sedikit ini untuk adik-adik yang di sini yang sekarang sedang berjuang mempersiapkan OSN tingkat provinsi dan juga sebentar lagi teman-teman tidak akan lama ya untuk bagaimana adik-adik di sini itu akan mempersiapkan sebentar lagi mau provinsi dan semua kita doakan lolos di tingkat nasional ya. Nah, Kak ingin berbagi sedikit untuk adik-adik bagaimana dulu mungkin ini bisa menjadi bahan bagi adik-adik di sini yang mungkin lagi berkeluh gitu ya, atau mungkin adik-adik di sini merasakan bahwasannya teman-teman sekarang itu lagi ada yang galau gitu ya, karena mungkin tidak lama lagi gitu, dan di sini menjadi bahan bagi teman-teman. Ada yang merasa, oh aku baru terpaksa ikut waktu kabupaten kota dan itu baru persiapannya SKS gitu ya, sebentar gitu ya, sistem kebut semalam. Atau aku cuma persiapan cuma sebulan untuk SK kemarin, ternyata lolos gitu, kok bisa? Nah, itu yang berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin itulah namanya kepercayaan Tuhan buat teman-teman untuk berjuang di kabupaten kota hingga nasional, semoga gitu ya. Nah, di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman orang-orang yang mungkin dia mempersiapkan OSK atau OSP, atau mungkin mereka mempersiapkan OSN itu tidak membutuhkan waktu lebih, bahkan membutuhkannya dia mempersiapkan cuma sebulan atau 2 bulan mungkin ya, biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ada orang yang benar-benar mempersiapkan ketika dari lulus SMP masuk SMA, karena dulu SMP-nya lah OSN mungkin sejadi ya, masuk SMA. Kemudian setelah masuk SMA tahun bulan pertama langsung fokus OSN gitu, dia hajar habis-habisan, anak ambis ini gitu ya, sama orang tuanya juga didukung, lingkungannya, environment-nya mendukung sekali, orang tua mendukung, memberikan les privat gitu ya, guru-gurunya mensupport, kemudian ada pelatihan di daerahnya atau di sekolahnya. Terus ada juga daerah kita, teman-teman kita itu dia nggak dapat pelatihan.
Termasuk ini inisiasi dari Belajar Ambis ya adik-adik, bagaimana kita juga mengadakan pelatihan gratis. Termasuk juga simulasi-simulasi gratis, baik dari OSK, OSP, maupun OSN. Dan semoga ini menjadi ladang amal gitu ya, bagi kita untuk adik-adik khususnya di luar daerah di Pulau Jawa, untuk bisa belajar, meningkatkan kemampuannya terkait dengan OSN dan sebagainya. Apakah sudah kelihatan ya di layar masing-masing? Sudah ya? Sudah, Kak. Selama lebih kurang 10 menit ini sebelum kita tutup nantinya ya adik-adik, kita akan coba sharing ke teman-teman dulu, atau mungkin ini ya pembahasan bagaimana teman-teman sekarang yang lagi gundah gulana ya mempersiapkan OSN. Ternyata bisa loh persiapan OSN di provinsi ini hanya kurang lebih 1,5 bulan, bahkan 2 bulan. Bisa kenapa? Karena itulah memaksimalkan peluang. Dari siswa kakak pelatihan ya di Belajar Ambis OSN untuk ekonomi ya, karena di sini ada juga ya siswa kakak berapa di sini yang bergabung, itu merasa awal-awal masih liburan kemarin ya bulan Juli, ternyata sudah sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada tugas mana yang diprioritaskan. Karena kita anak ekonomi ini kita belajar mengenai opportunity cost. Kita belajar mengenai biaya peluang atau kesempatan. Maka tidak jarang ya tetap dikerjakan atau dimaksimalkan mata pelajaran lain, tidak ditinggalkan atau terbengkalai, tapi itu bagaimana teman-teman mampu mengatur skala prioritasnya. Jika teman-teman hari pagi sampai siang atau sore sekolah, maka orang-orang yang sukses itulah menyediakan waktu malamnya. Jika teman-teman yang lain pada tidur jam 10 atau jam 9, kita tidurnya jam 11. Bahkan tidak jarang dari kisah-kisah anak Olimpian itu dia tidurnya malam, misalnya jam 12. Atau dia tidur jam 8 dulu, nanti bangun jam 4 atau jam 3. Itu malamnya dia belajar sebelum sekolah kayak gitu. Jadi waktu-waktu itu sangat berharga sekali, bagaimana kita bijaksana memaksimalkan waktu kita miliki. Sejam itu sangat bisa, kalau kita ingin bahas soal itu udah berapa soal yang kita kerjakan. Jadi intinya adalah memaksimalkan peluang. Kemudian ketika kita sudah sekarang tahap provinsi, adik-adik kakak semua di sini yang anggap adik-adik ya, karena di sini usia kita nggak terlalu jauh berbeda ya. Kakak anggap teman-teman di sini adalah sebagai adik-adik kakak gitu ya. Itu belajarlah teman-teman di sini materi yang lebih advance lagi untuk OSP. Akan teman bisa lihat materi-materi yang kakak miliki ya, itu akan sudah share ke siswa kakak. Materi-materi kuliah itu sudah ada internet juga. Sumbernya lah misalkan kalau ekonomi MQ itu basic bagi anak-anak perkuliahan, itu juga anak-anak OSN itu, dan materi-materi lain, serta ikutilah tryout banyak sekali. Sekarang masih ada ya, mumpung 2 minggu masih ada kesempatan untuk adik-adik mengikuti gratis maupun juga berbayar untuk meningkatkan kapasitas kalian. Misalnya kemarin sudah selesai dilaksanakan tryout yang dilaksanakan oleh Belajar Ambis secara gratis. Jadi mohon dari adik-adik terus pantaukan Instagram kita. Ini yang lama ya, KSN Ambis. Sekarang udah ganti dengan @belajar_ambis gitu ya. Kita terus update simulasi gratis untuk teman-teman kita. Kemudian teman-teman, ini saran kakak, karena kakak dulu suka dengan lecture-lecture dari luar negeri ya, siapa tahu ini jadi motivasi kita, dan nanti teman-teman bisa berkuliah di luar negeri gitu ya. Kalau tidak S1 mungkin S2, S3, itu adalah dari sumber-sumber luar negeri. Banyak sekali perkuliahan-perkuliahan yang menyediakan, atau mungkin juga informasi ekonomi, misalkan MIT, Harvard gitu ya, TED Talk. Kalau ini juga mengasah kemampuan bahasa Inggris kita, karena soal-soal di OSP maupun OSN itu adalah soal-soal berbahasa Inggris cukup banyak. TED Talk gitu ya, ambil yang economics-nya. Ketika aja di YouTube TED Talks economics atau Crash Economics, CRASH gitu ya, Crash Economics juga ada dan sebagainya. Itu banyak sekali. Sekarang sudah zaman digital, tersedia di berbagai platform gitu ya, baik di YouTube dan sebagainya. Kemudian bagi adik-adik sini yang umum gitu ya, yang mungkin belum mengikuti pelatihan, hanya dibimbing oleh gurunya, tidak apa-apa, tetap teman-teman kalau misalnya ada kesempatan ikutilah pelatihan-pelatihan, baik yang diadakan secara gratis maupun juga diadakan oleh lembaga pelatihan, karena itu adalah menjadi ladang teman-teman untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian baca lagi banyak materi-materi gitu ya, isu-isu terkini kalau ekonomi, misalkan isu-isu yang sekarang lagi hangat
saya selain dari pandemi COVID yang masih meningkat lagi, atau mungkin soal-soal kayak tiket candi gitu ya, Kak, misalkan memasukkan sebuah kasus tiket candi Borobudur untuk wisata naik 350.000 per orang gitu ya. Bayangin aja mau masuk wahana bayarnya hampir 1 juta gitu kan, itu kan membuat heboh ekonomi. Nah, itu bagaimana? Nah, silakan kalian terus update berita. Nah, ekonomi itu dia paling suka juga update berita-berita seputar ekonomi. Teman-teman bisa lihat di sumber berita seperti CNBC gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pelajari OSN, soal-soal OSN ke provinsi. Kalau pengen habis lagi itu bahas soal-soal OSNP itu 5 tahun terakhir. Sekarang 2022 minimal kalian sudah bahas soal OSNP dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2017 gitu ya, 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya ini coba iseng aja sesuai dengan kata Alida tadi, iseng-iseng aja. Bahas download banyak sekali di internet. Satu sumbernya Tom Matali Kuang itu OSN tingkat nasional minimal udah kalau dari sekarang kalau nggak sempat 1 tahun terakhir deh, iseng-iseng aja Alida, Angel, Tia dan sebagainya bahas soal misalkan download soal OSN tingkat nasional ekonomi tahun 2021 muncul tuh, atau kalau nggak ada di internet tahunnya misalnya 2018 udah download aja yang ada gitu ya, bahas soal-soal itu agar nanti teman-teman terbiasa, oh aku udah mencoba mengerjakan nasional nih, berarti aku nggak akan terkejut nanti mengerjakan soal-soal OSP seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Kak Dion sampaikan ya untuk sharing-sharing kali ini. Semoga ini menjadi hal-hal yang bermanfaat gitu ya buat adik-adik di sini ya, bagaimana kita bisa maksimalkan peluang kita dan juga bagaimana kita bisa mampu sukses nanti ya. Kita doakan semuanya bersama ya. Adik-adik di sini bisa lolos OSN tingkat provinsi hingga nanti teman-teman bisa lolos nanti nasional seperti itu. Mungkin seperti itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang tanyakan dulu dari adik-adik di sini? Dari Nur Adela sudah berkurang nih ya, teman kita di sini ya. Dari Tia, Zalivia, Maharani, mungkin yang belum hadir ini supaya tahu apa namanya, yang hari Sabtu masih ada sekolah gitu ya. Karena di grup kita kan 30 lebih kurang, 30-an lebih kurang, jadi hanya apa namanya tadi 10-12 mungkin teman-teman kita di sini ada yang bersekolah hari Sabtu. Ada yang ditanyakan mungkin adik-adik di sini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Kak izin ini ya, kita silakan adik-adik hidupin on cam sebentar ya untuk dokumentasi kita ya. Jadi demikian yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Silakan adik-adik di sini sebelum Kak tutup untuk kita foto ini dulu ya, foto dokumentasi kita ikut pelatihan ini. Semoga ini menjadi semangat buat teman-teman yang sedang tidak lama lagi, 2 minggu lagi teman-teman akan berjuang di OSP seperti itu. Silakan adik-adik, Naila, Fitri, Angel, Alida, Maharani, Tia, dan Zalivia untuk on cam sebentar. Nggak ada nih. Yuk silakan, yuk sebelum Kak tutup ya. Nah, udah ada nih. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yuk, sambil nunggu Alida, Naila, Maharani, Zalivia sekali lagi ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga sukses ya dimanapun berada. Dan jangan lupa ya doakan Kak Dion ya dan juga kita di sini semoga tetap bisa berbagi ya bagi teman-teman dan juga nanti adik-adik kalian ya kalau misalnya kalian sudah bertambah usia gitu ya. Jangan lupa untuk terus sebarkan informasi dari Belajar Ambis ya untuk kebermanfaatan kita lebih luas, dan jangan lupa ya adik-adik sini yang tadi sudah ikut pelatihan mengisi presensi kita pada pagi ini. Teman-teman, mohon titip salam ya kepada guru masing-masing kalian. Semoga Belajar Ambis bisa berkunjung dan juga hadir di sekolah-sekolah kalian ya. Kita ingin rindu untuk bagaimana pembinaan ini bisa offline, bisa hadir di sekolah kalian masing-masing. Mungkin itu yang bisa Kak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Ini videonya kan nanti akan Kakak upload juga di YouTube ya. Semoga kalau misalnya ada
bisa diupload ya. Kita tutup. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi